Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semuanya semoga sehat ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai? Nah, baik, untuk anak-anakku sekalian, terima kasih sekali untuk kegiatan hari ini. Kalian bisa ikut join ya untuk pembelajaran daring. Ya, semoga kalian masih selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Begitu ya. Sebelum kita mulai, ya, kemarin materi yang kita pelajari itu berkaitan dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Desentralisasi itu apa? Tolong bisa dipelajari lagi atau diingat kembali. Ada yang bisa menjawab mungkin? Saya Bu, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari saat. Iya, Mahesa ya. Jadi desentralisasi itu adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah ya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Nah, baik, kita akan melanjutkan materinya seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk hari ini yang akan kita pelajari berkaitan dengan kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan ya kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensi, bahwa hari ini kita akan mempelajari, ya kalian bisa melihat ini kompetensi dasarnya ya, merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bisa dilihat di layar ya. Untuk indeks pencapaian kompetensinya, ini akan menelaah kedudukan dan peran pemerintah pusat dan peran pemerintah daerah. Nah, baik, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, ya, untuk tujuan pembelajarannya, untuk hari ini kita akan menelaah kedudukan dan peran pemerintah pusat dan peran pemerintah daerah. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk subbab yang sekarang ini, ya, kenapa sih kalian itu mempelajari materi ini? Tentunya mempelajari materi berkaitan dengan kedudukan dan peran pemerintah pusat itu juga penting untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting bagi kalian, apa saja sih peran pemerintah daerah dan apa saja peran pemerintah pusat. Jadi ketika kalian misalkan kok ada hal-hal yang tidak pas, misalkan kalian bisa masukkan kritik dan saran lewat sosial media, apalagi sekarang kan sudah luar biasa ya. Nah, baik, untuk anak-anak sekalian ya, ini berkaitan dengan kedudukan dan peran pemerintah daerah. Ini sebelumnya sudah mempelajari materinya ya. Nah, fungsinya apa saja? Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Nah, jadi ini ya kaitannya dengan fungsi pemerintah pusat. Nah, kita langsung saja untuk siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Makna pemerintah pusat atau yang dinamai sinyalnya tolong yang ini yang lain suaranya masih belum jelas.
berkembang akan kekuasaan seperti cabang eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Dalam hal ini, pengertian dari eksekutif dan juga legislatif merupakan bagian dari kekuasaan yang mengatur terhadap berbagai macam bentuk tanggung jawab terhadap berbagai macam bentuk dari tata kelola dari bangsa dan menciptakan berbagai macam bentuk undang-undang dan peraturan yang akan mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Kemudian pada yudikatif, dalam hal ini akan melakukan pelaksanaan terhadap kehakiman yang berada di Indonesia. Untuk yang nomor 2, itu fungsi penyelenggaraan pemerintah. Ada 3 fungsi, yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Oke. Selanjutnya mungkin kaitannya dengan kewenangan pemerintah pusat itu apa saja? Kewenangan pemerintah pusat perwakilan dari kelompok 4 juga atas nama Cika Septiani. Ya, Mbak Cika, apa saja kewenangan dari pemerintah pusat? Yaitu pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut. A. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. B. Dana perimbangan keuangan. C. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. D. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. E. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. Dan yang terakhir adalah konservasi dan standarisasi nasional. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Baik, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Kelompok yang lain mungkin yang ingin bertanya? Dari 10 TK 1 ya, Bu. Ya. Meliputi bidang atau sejakah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Meliputi. Terima kasih. Ya. Silakan dijawab untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Kelompok 4, sorry. Ya. Menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penata ruang, pertahanan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olahraga, hukum dan perundang-undangan, serta penerangan. Ya, itu diantaranya. Gimana Mbak? Cukup? Cukup ya, itu sudah menyeluruh, semuanya disebutkan kaitannya dengan kewenangan provinsi ya. Hestika, cukup? Namanya kita simpulkan untuk kegiatan hari ini, materi yang kita pelajari hari ini kira-kira berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat tadi, berkaitan dengan apa saja? Urusan politik luar negeri, kemudian apa saja? Berkaitan dengan politik luar negeri, kemudian justisi, moneter, pertahanan dan keamanan, kemudian ada fiskal ya, diantaranya adalah itu. Kemudian untuk daerah tadi juga sudah disampaikan, dan anak-anakku sekalian silakan nanti kalian mengerjakan soal yang nanti saya share lewat grup ya, baik grup kelas atau grup classroom. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di link ya untuk pendalaman materi pada hari ini. Baik, kita akhiri untuk kegiatan hari ini. Ya Bu. Ya Bu, ya Bu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.